Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas support, atas doanya yang selama ini ya secara khusus ketika saya mengalami sakit dan berada di rumah sakit, dan puji Tuhan semua Tuhan campur tangan. Dan pada siang hari ini boleh kembali bersekutu bersama dengan ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema bersama kita bisa. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuji Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian tentang tema yang sangat menarik, bahwa bersama kita bisa. Ya, bahwa kalau saya membawa kita untuk memikirkan bagian ini, bersama kita bisa, bersama kita bisa. Ya, ini hal yang sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan. Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang Tuhan kasihi, ketika kita bicara tentang bersama atau kebersamaan, memberikan satu gambaran yang jelas kepada kita, kalau kita mengingat tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia, maka dia menciptakan manusia itu ya tidak hanya menciptakan Adam seorang diri. Ketika ia menempatkan Adam di dalam Taman Eden, lalu di antara Adam ada berbagai jenis binatang yang dibawa kepada Adam untuk diberikan nama kepada binatang-binatang, lalu Adam tidak mendapatkan seorang yang serupa dengan dia, seorang yang memiliki
kesamaan atau seorang yang dapat bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain bahwa sejak semula Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah merancang sedemikian rupa bahwa manusia, sekalipun dia adalah makhluk individu, namun dia juga tidak bisa terlepas dari orang lain. Dia adalah makhluk sosial. Dia memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Dia memerlukan orang lain untuk bersama-sama dengan dia. Itulah gambaran kehidupan kita, gambaran kehidupan manusia. Mana mungkin kita bisa hidup seorang diri. Dan memang tidak pernah kita bisa datang ke dalam dunia seorang diri. Karena kita juga hadir. Kehadiran kita atau keberadaan kita oleh karena orang tua kita oleh karena orang tuanya mereka, dan seterusnya. Dengan kata lain bahwa kebersamaan itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, siapapun dia. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, ya. Semua memerlukan orang lain untuk bisa bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Yesus juga waktu memanggil para muridnya, mempersiapkan mereka, dan mengutus mereka, dia pun mengutus mereka. Bukan hanya satu-satu, bahkan dikatakan di dalam Injil Markus, kalau kita baca di sana, dia mengutus mereka berdua-dua, ya, untuk pergi memberitakan Injil. Demikian kalau kita memperhatikan bagaimana misi perjalanan para rasul. Ya, kalau kita mendapatkan perjalanan para rasul, termasuk perjalanan Rasul Paulus sendiri pun, ya, sekalipun dia sebagai seorang rasul yang hebat, rasul yang mampu memberitakan Injil dengan baik, dia selalu membawa orang bersama dengan dia. Murid-muridnya, anak-anak rohaninya, seperti Timotius, Titus misalnya, ya, bersama dengan Silas dan lain-lain juga. Tentu ini memberikan satu gambaran yang jelas kepada kita bahwa manusia perlu kebersamaan. Manusia memerlukan orang lain untuk bersama-sama dengan dia. Kembali kepada apa yang kita baca, ya. Tetapi menarik bahwa tadi kita mendapatkan bagaimana orang yang lumpuh gitu, ya, dibawa oleh orang mengusungnya. Gambaran tentang kebersamaan bukan saja digambarkan dalam penciptaan, bukan saja digambarkan dalam bacaan kita tadi. Di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 11 juga memberikan gambaran yang sangat kental kepada kita, yang sangat menarik juga untuk kita lihat di sana. Manusia membangun menara Babel dengan semangat kebersamaan, semangat kesatuan, dengan tujuan adalah mencari nama. Tujuannya supaya mereka tidak terserak. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-11 tersebut, bahwa Tuhan juga memberikan satu pernyataan yang jelas ketika Tuhan melihat bagaimana manusia di perjanjian lama, di Kejadian pasal 11 membangun menara Babel, mereka bersama-sama bersatu untuk mencari nama dan tidak mau terserah. Maka Tuhan juga berfirman bahwa apapun yang mereka akan lakukan dalam kebersamaan, maka mereka akan bisa berhasil. Karena itu apa yang mereka lakukan ini tentu sangat bertolak belakang dengan misi agung yang Tuhan berikan, mandat yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya manusia memenuhi muka bumi, pergi ke penjuru bumi. Namun manusia ingin tetap bersatu, tidak ingin terserak, sehingga cara Allah menyerahkan mereka dengan memberikan kepada mereka bagaimana bahasa mereka dikacau, balaukan oleh Tuhan, sehingga mereka terserak. Artinya bahwa di sana kita mendapatkan betapa kebersamaan itu memiliki satu kekuatan yang besar. Mengapa kita mengatakan bahwa bersama kita bisa? Pertama, kita melihat bahwa ketika kita bersama, kita memiliki satu kekuatan yang besar. Kekuatan yang sangat besar, karena yang namanya orang lebih dari 1, 2, 3, kalau digabung kekuatannya sungguh luar biasa kekuatan mereka, ya. Kalau dalam banyak hal yang bisa kita lihat contoh, saya mengambil salah satu contoh
yang pernah saya tonton juga baik di YouTube atau di video ya, bagaimana budaya orang di Sulawesi yang ketika mereka memindahkan rumah gitu ya. Mereka pindahkan rumah itu tidak dibongkar. Jadi tidak dibongkar atapnya, tidak dibongkar dindingnya, tidak dibongkar lantainya, tidak dibongkar tiangnya, tapi betul-betul rumah itu mereka angkat, mereka gotong secara bersama-sama. Bayangkan. Ya, ada satu kekuatan yang besar yang mereka punyai, yang mereka miliki untuk bisa memindahkan rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena bisa saling mendukung dengan kekuatan yang ada. Kalau kita ya menggambarkan bagaimana kekuatan tali, pengkhotbah juga sebetulnya memberikan satu catatan tentang bagaimana tali ketika lebih daripada satu digabungkan, maka tali tersebut tidaklah mudah untuk diputuskan. Kalau tali hanya satu, maka gampang untuk diputuskan. Kekuatannya sangat kecil. Tapi kalau tali itu digabung, dari beberapa tali lalu disatukan, maka memiliki kekuatan yang besar. Kita bisa ketika kita bersama, karena kita memiliki kekuatan-kekuatan yang dipadukan, yang disatukan seorang dengan yang lain dan saling mendukung. Bicara kekuatan, bukan saja kekuatan fisik, sehingga waktu kita bersama kita bisa, tapi juga kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran juga kalau disatukan, maka akan sangat kuat. Suatu bangsa kalau kekuatan pikiran yang baik, kekuatan pikiran yang membangun, maka pikiran itu disatukan, maka bangsa akan maju. Demikian juga dalam misalnya keluarga, kalau memiliki kekuatan dalam berpikir, memajukan, jadi maka keluarga akan kuat. Kekuatan bukan saja dalam pikiran, bukan saja dalam fisik, tapi juga kekuatan di dalam motivasi, kekuatan di dalam finansial misalnya. Kalau orang mendirikan satu usaha, ya tidak cukup hanya satu orang, kadang bergabung dengan yang lain, sehingga kekuatan finansial juga kalau digabungkan sangat membuat satu perusahaan akan menjadi lebih maju, besar, dan berkembang. Sehingga dikatakan bersama kita bisa. Bukan hanya itu, ketika kita bicara tentang bersama kita bisa, bukan hanya karena kita memiliki kekuatan, tetapi juga kita memiliki satu semangat gitu ya. Kalau bersama, maka kita memiliki semangat. Kalau satu orang, ya tidak ada yang lain, tidak ada yang menopang, maka waktu menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, kita manusia cenderung melemah. Kita manusia cenderung frustasi, kita manusia cenderung menyerah gitu ya. Saya merasakan misalnya dalam konteks zaman pandemi COVID-19 ini, kalau kita yang kena COVID misalnya, kita merasakan hanya ketersendirian, memang kita merasa lemah gitu ya. Tapi kalau ada satu support, ada satu dukungan, ya maka kita akan menjadi kuat gitu ya. Kita akan berjuang gitu. Saya merasa bahwa hal ini sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan, bahwa bersama kita bisa. Kenapa? Karena ada semangat. Ketika yang lain lemah, ada yang lain yang kuat semangatnya, memberikan dorongan, memberikan support, memberikan motivasi. Sama kalau dalam konteks dulu orang Indonesia ya berjuang melawan penjajahan. Ya, barangkali ada yang lemah secara fisik, ada yang lemah secara mental menghadapi penjajahan. Tetapi ketika mereka bersatu, mereka adalah satu kesatuan, mereka bersama dengan satu semangat yang sama, maka mereka akan menjadi kuat. Oleh sebab itu, bersama kita bisa, ini sungguh sangat perlu untuk kita pikirkan, renungkan, bahwa ya betul. Ya, walaupun kita manusia, tadi saya katakan adalah manusia individu, manusia yang terdiri dari bagaimana kita sebagai seorang pribadi, tapi juga kita tidak bisa lepas dari orang lain yang memberikan semangat, kegairahan, sehingga waktu kita lemah, ada yang menopang. Waktu kita jatuh, ada yang mengangkat. Waktu kita sedang terpuruk, maka ada yang menarik kita. Ya, semangat, diberikan kekuatan lagi dalam satu kesatuan. Nah,
Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita bisa, tentu saja, bukan hanya karena di mana kita punya kekuatan, bukan hanya karena kita punya semangat yang berbeda, bukan hanya karena kita kemudian bersatu sehingga kita bisa, tetapi juga kita bisa karena ada tujuan yang menggerakkan kita. Tujuan yang menggerakkan kebersamaan itu. Kalau dalam konteks tadi, kalau kita memperhatikan ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-11, orang-orang yang membuat menara Babel, mereka bersama-sama, mereka punya kekuatan membangun menara Babel karena ada tujuan yang menggerakkan mereka, yaitu ingin mencari nama, ingin menjadi tenar, ingin tetap ada dalam satu tempat, satu wilayah yang sama di Babel, tidak mau terserak. Ada tujuan yang menggerakkan mereka. Di dalam bacaan kita tadi, apa yang menggerakkan orang yang membawa seorang lumpuh datang kepada Yesus? Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ketika ada orang banyak yang merintangi mereka, mereka tidak bisa menembus orang banyak tersebut, ada gerakan, ada tujuan yang menggerakkan mereka, yaitu apa? Supaya orang lumpuh itu bisa mendapatkan satu kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, kalau kita memperhatikan konteks Injil Lukas yang kita baca tadi, bagaimana Yesus menyembuhkan mujizat, melakukan mujizat kesembuhan kepada orang banyak, gitu ya. Orang-orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang tidak menyukai Yesus sedang mengecam, sedang menyinggir terhadap apa yang Yesus lakukan. Tetapi orang yang membawa seorang lumpuh datang kepada Yesus itu, mereka digerakkan oleh tujuan cinta kasih mereka kepada seorang barangkali dari kolega mereka. Yang saat itu sedang sakit, lumpuh, dan tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa datang sendiri kepada Yesus. Sehingga tujuan itulah yang menggerakkan mereka. Bukan hanya tujuan bagaimana mereka ingin koleganya menjadi sembuh, tetapi ada iman yang menggerakkan mereka. Itu yang bisa kita lihat tadi. Sehingga Yesus melihat mereka, iman mereka, dan Yesus berkata, ya, tentang dosamu sudah diampuni. Bersama kita bisa. Karena apa? Karena ada iman yang menggerakkan kita untuk bisa menjadi bersama. Orang percaya bisa menjadi bersama, atau kebersamaan orang-orang percaya harusnya digerakkan oleh motivasi yang benar. Bukan seperti yang dialami atau yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Babel, yang membuat menara Babel, yang digerakkan oleh tujuan, motivasi, bagaimana mereka ingin diakui, mereka ingin dikenal, mereka ingin mendapatkan nama, popularitas, mereka ingin mendapatkan satu keterkenalan, atau mereka tidak ingin terserak, tetapi gerakan atau hal yang mendorong kita sebagai orang percaya untuk menjadi bersama harusnya digerakkan oleh iman. Ya, oleh sebab itu misalnya kalau orang mau menikah kan menjadi satu gitu ya, jadi hidup bersama sebagai suami istri, sebagai keluarga. Maka yang mendorong mereka, yang menggerakkan mereka, tujuan mereka tentu ingin memuliakan Allah melalui keluarga, ingin membangun satu keluarga. Tapi di baliknya itu sebetulnya kita masih harus sadar, ya, ada iman yang menggerakkan. Karena itu ya di dalam tulisannya Paulus juga mengingatkan. Jadi kalau mau pilih pasangan yang misalnya seiman, ya, yang sepadan, yang gelap harus gelap tidak bisa bersatu dengan terang, gitu ya. Kalau terang ya sama terang, gitu kan. Nah, oleh sebab itu apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengusung, yang membawa seorang lumpuh tadi, bukan hanya sekedar motivasi kemanusiaan, bukan hanya sekedar digerakkan supaya salah satu dari kolega mereka, entah dari sahabat, entah dari keluarga, walaupun tidak disebutkan, tetapi orang yang mereka kenal itu ingin sembuh. Namun lebih daripada itu, bahwa ada iman di dalam diri mereka yang mendorong mereka, yang menggerakkan mereka, sehingga mereka punya satu misi yang sama, satu tujuan yang sama, satu panggilan yang sama. Sekalipun ya sulit bagi mereka menembus orang banyak, mereka tidak kehabisan akal. Mereka tidak menyerah, mereka tidak pesimis.
Ya, mereka tidak lalu kemudian ya udah kita berhenti sampai di sini, tidak. Lalu mereka mencari cara, itulah kebersamaan. Oleh sebab itu bersama kita bisa ada tadi kekuatan pikiran untuk memikirkan bagaimana strategi demi strategi, cara demi cara itu ya, menghadapi masalah-masalah yang ada. Bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ya, hal yang sangat penting sebetulnya yang kita perhatikan di dalam memahami bagian tadi kita baca, bersama kita bisa mengapa? Karena ya kekuatan yang kita miliki bukan sekadar kekuatan manusia. Kita bersama bukan hanya sekadar bersama seorang manusia satu dengan yang lain. Kita bisa dalam kebersamaan kita karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yesus Kristus, Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Di dalam bagian yang kita baca tadi, Injil Lukas pasal yang kelima tadi, maka sangat kental sekali. Sekalipun mereka bersama-sama membawa seorang lumpuh itu, tapi kalau mereka tidak datang pada Yesus, mereka tidak bersama dengan Yesus, atau mereka tidak memiliki ya satu relasi dengan Yesus di sana, di mana Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, sesuatu yang percuma. Ya. Melakukan sesuatu yang bersama-sama, tapi tanpa agenda yang memang betul-betul melibatkan Tuhan di sana, tanpa kehadiran Tuhan di sana, maka akan percuma. Akan sia-sia, itulah menara Babel. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam apa yang mereka lakukan, di dalam kebersamaan orang untuk membuat menara Babel. Tidak ada Allah yang mereka libatkan di sana. Tidak ada kehadiran Tuhan justru di sana, maka Tuhan kacaukan mereka. Sekalipun mereka punya kekuatan, sekalipun mereka punya daya juang yang hebat, mereka punya potensi untuk mengerjakan menara Babel, mereka punya keahlian, namun jikalau itu bukan agendanya Tuhan, bukan kehendaknya Tuhan, dan Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, di dalam kebersamaan itu yang ada adalah kehancuran. Namun dalam hal yang kita baca tadi, ketika kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus yang bukan saja mengatakan bahwa engkau sembuh, tapi juga dosamu sudah diampuni, di situ kita melihat ada satu kemenangan. Bersama kita bisa, bukan sekedar bisa, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, dan kita bersama dalam satu persekutuan di mana Tuhan hadir di sana, maka di sana sebetulnya kita mendapatkan satu kemenangan yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan hadirkan, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa dan kita bersama memerlukan beberapa hal tentunya. Kita mesti menanggalkan keegoisan. Bayangkan kalau 4 orang tadi yang menggotong, atau 4 entah berapa yang menggotong seorang yang lumpuh tadi gitu ya. Mereka masing-masing punya keegoisannya. Udah aku mau lewat sini, aku mau lewat sini. Ya, kamu mau lewat sana terserah kamu. Tapi memerlukan satu kerendahan hati ya. Tidak lagi kemudian memikirkan kepentingan diri. Tapi bagaimana memikirkan satu kepentingan bersama. Tidak lagi dengan keakuan akunya gitu. Tapi bagaimana kita. Karena yang namanya bersama kita bisa ya kita gitu ya. Bukan aku, ya aku maunya ini, aku maunya ini, aku maunya ini. Bayangkan ya. Nah, tadi semua kan sudah bersama. Kalau yang namanya bersama itu kan lebih dari 1 orang. Ya. Tapi kalau menanggalkan satu keegoisan, maka tujuannya akan tercapai. Misalnya ya. Teringat misalnya ibu-ibu dulu pernah jalan ke Ibu Antioquia Ladies Fellowship dulu pernah jalan ke luar negeri misalnya kan. Kalau masing-masing ya udah kita tujuannya kita beda ya. Dengan keegoisan ya udah kamu ke Jepang, saya ke Korea misalnya. Yang satu ke Thailand kan nggak tercapai gitu. Tapi masing-masing ya udah kita satu karena kita bersama, kita tujuan kita sini gitu ya. Sini walaupun misalnya ada yang mungkin saja misalnya saya kepengennya sini tapi karena tidak egois dengan diri maka bisa tercapai kebersamaan itu gitu ya. Maksimalkan dengan potensi yang ada. Kita ini kan dalam ketika kita bersama dan kita menjadi bisa maka kita seperti anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki gitu ya. Ada kepala, ada mulut, ada telinga, ada mata ya. Tentu saja punya potensi yang berbeda. Dalam konteks misalnya, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan yang berbeda. Mungkin secara fisik,
secara finansial, secara pikiran. Tiap orang punya potensi yang berbeda. Tapi ketika bersama dan potensi itu disatukan, maka sungguh kekuatan itu membangun. Ya. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Kebersamaan itu sungguh sangat memberkati. Amalah kalau dalam dunia olahraga misalnya, kalau orang misalnya main bola misalnya kan, mereka punya potensi yang berbeda-beda. Ya, tapi ketika mereka sudah bersama dalam satu tim, maka potensi yang masing-masing tiap orang miliki itu ya harus dimaksimalkan. Baik dia pemain sebagai penjaga gawang, atau dia sebagai penyerang, ya, atau sebagai seorang yang bertahan, back dan sebagainya. Itu semua dikelola dengan baik. Sehingga bersama kita bisa, ketika kita bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada. Ya, potensi yang ada, misalnya tadi orang lumpuh, ya dia potensinya memang dia tidak bisa berjalan, ya. Dia hanya bisa diotong, gitu ya. Dia hanya bisa diangkat, gitu ya. Tapi menarik bahwa orang yang menggotong dia, mereka menggunakan potensi yang ada pada mereka tadi, gitu ya. Bagaimana mereka maju, mereka terus berjuang, mereka terus berusaha untuk mencapai bagaimana mereka bisa membawa seorang lumpuh untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam bagian tertentu, potensi yang Tuhan Yesus Kristus miliki sendiri, sungguh luar biasa bagaimana dia menyatakan kuasa penyembuhan itu. Ya. Dan tentu saja memiliki satu tujuan. Penting sekali menyama tadi sudah saya singgung. Ya, kita bersama kita akan bisa. Kalau kita punya satu tujuan yang sama, punya agenda yang sama. Dan sebagai orang percaya, maka kita memiliki tujuan yang tentu adalah tujuan Kristus yang ditaruh dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kalau kita bisa melayani, kita bisa bersekutu seperti begini, kita punya satu tujuan dan kita bersama dalam satu persekutuan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Apakah ketika kita bersama untuk memuliakan Tuhan, atau bersama untuk memuliakan diri, memuliakan kelompok, memuliakan komunitas, memuliakan manusia? Jikalau itu yang terjadi, maka kebersamaan kita atau kita bersama hanyalah untuk sesuatu hal yang sia-sia. Ketika kita menyadari bahwa dengan bersama kita bisa, karena itu mari saya mendorong kita, saya mengingatkan kita, teruslah membangun kebersamaan itu. Kalau bahasanya penulis Ibrani, jangan menjauhkan diri dari satu persekutuan atau dari satu perkumpulan, dari satu ibadah gitu. Ibadah itu bukan hanya sekedar relasi kita dengan Tuhan, tapi juga relasi kita dengan sesama. Ibadah itu bagaimana bukan hanya sekedar kita bertumbuh di hadapan Tuhan lalu kita memuliakan Dia, tapi bagaimana kita bertumbuh dengan sesama kita, bertumbuh dengan orang lain di sekitar kita. So itu kita terus diingatkan, didorong untuk terus hidup dalam satu kebersamaan bersama seorang dengan yang lain. Sekarang gampang gitu ya, ada komunikasi, jejaring, relasi. Ya, tentu saja kita bersama sekarang kan tidak harus bertemu. Kalau bertemu kan berbahaya masa pandemi. Tapi bersama sekarang bagaimana kita bersama dengan membatasi diri, namun tetap ada komunikasi, ada relasi di sosial, di media, lewat saling menguatkan, menyapa, meneguhkan satu dengan yang lain. Ya, tentu saja ketika kita menyadari pentingnya bersama dan membuat kita bisa, maka kebersamaan kita harus dilandaskan pada iman. Sebagai orang percaya, dilandaskan pada kasih kita kepada Kristus. Kita mau bersama dengan orang lain, kita mau bersama dengan satu komunitas, bukan karena sekedar bahwa saya punya kepentingan pribadi, tidak. Tapi ada cinta kasih, ada hal yang benar, ada hal yang baik, yang memang bisa kita berikan dan juga bisa kita nikmati dalam satu pertumbuhan kita di hadapan Allah. Tentu saja di dalam kebersamaan itu, supaya kita betul-betul dalam bersama kita memuliakan Tuhan, maka mohon pertolongan Roh Kudus, mohon penyertaan Roh Kudus, mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Bila Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menopang kita, ya tetap hidup dalam kebersamaan seorang dengan yang lain. Selagi Tuhan masih menempatkan kita dalam dunia, dalam konteks keluarga, bagaimana kita bersama dengan keluarga. Ya, walaupun kadang misalnya, enggak ada yang bisa secara fisik bisa bersama, tapi secara
relasi kita bisa bersama-sama seorang akan yang lain. Saya kata nih kan, ada seperti pengalaman oma, opa, opung yang sudah tua misalnya kan. Kadang ada anak yang jauh, tapi ada kebersamaan dengan anak itu yang mengingatkan, yang menguatkan, itu sungguh luar biasa. Dan tentu saja ini menjadi satu kekuatan kita bersama dalam menjalani kehidupan. Maka kita akan menjadi rapuh, menjadi tidak berdaya ketika orang tidak ada bersama dengan kita. Namun yang penting bukan hanya sekedar manusia yang bersama-sama dengan kita. Kehadiran Allah, penyertaan Allah. Itu sangat penting sekali. Bagaimana dia menyertai kita bersama dengan kita.